Perkenalkan, nama saya Rahmulia Adi Chandra. Saya dari kelas manajemen 1K. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu kegiatan individu ataupun kelompok yang terorganisasi untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya adalah kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama, produksi. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, pemasaran. Dan yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Yang kedua, keuangan. Keuangan adalah kegiatan mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan untuk menginformasikan barang dan jasa dan mengidentifikasikan keinginan konsumen. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusia, adalah mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya. Bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan internal terlebih dahulu. Lingkungan internal adalah suatu kegiatan yang memberi pengaruh secara langsung terhadap kegiatan bisnis. Lingkungan ini dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, material, peralatan, dan metode. Lingkungan ini biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan perusahaan dan juga menentukan kelemahan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah kegiatan yang memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, lingkungan eksternal makro, dan yang kedua, lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis. Contohnya sumber daya alam, politik, hukum, perekonomian, pendidikan, dan kebudayaan. Dan yang kedua adalah lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang memberi pengaruh langsung terhadap kegiatan bisnis. Contohnya pemasok atau supplier, perantara, teknologi, dan pasar. Bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama monopsoni, yang kedua oligopoli, yang ketiga oligopsoni, dan yang keempat adalah monopoli. Di sini saya ingin menjelaskan tentang monopsoni terlebih dahulu. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa di dalam suatu pasar komoditas. Dan yang kedua adalah oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan ini adalah lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Dan yang ketiga adalah oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Dan yang terakhir adalah monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk interaksi di mana penawaran dan permintaan hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Ialah suatu sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonominya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Sistem perekonomian pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaannya, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya.
Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ini ialah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini adalah berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ini adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya di dalam ekonomi campuran ini terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Tujuan bisnis adalah merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan, dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian organisasi perusahaan seperti produksi, pemasaran, personalia, dan lain-lain yang akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Secara umum, tujuan dari bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Terima kasih.